Ruth Emanuela Christine, Brigadir 1 Taruna nomor Akademi 18239. Pada video kali ini saya akan menampilkan persiapan baju PDL mulai dari baret sampai celana. Pertama-tama siapkan baju dan celana PDL untuk disetrika, dan juga tidak lupa untuk menyediakan karton yang serupa dengan karton PUD. Karton yang akan digunakan di Akademi Kepolisian nanti ukurannya akan lebih besar dibanding karton yang saya gunakan di dalam video ini. Jangan lupa menyediakan setrika dengan panas yang cukup panas dan tidak terlalu panas agar dapat membuat list yang tajam. Karena apabila menyetrika baju PDL dengan panas yang terlalu panas dan dilakukan dengan sering, akan dapat mengubah warna dari baju PDL. Setrika semua bagian dari baju dan tidak lupa menyetrika kerah, bagian belakang dan bagian depan. Bagian yang tidak boleh lupa untuk disetrika adalah lidah dari baju. Lakukan hal ini kepada lidah baju sebelah kanan dan sebelah kiri. Selanjutnya, bagian yang paling penting untuk disetrika adalah lengan sebelah kanan dan kiri baju, yang kemudian akan dinamakan sebagai list. Cara membuat list baju adalah dengan menarik garis lurus dari lidah baju sampai dengan lengan paling ujung. Dengan patokannya adalah garis dari pangkat. Lalu cara membuat listnya adalah letakkan garis lurus yang sudah ditarik di atas karton PUD. Lalu setrika bagian tersebut sehingga dapat membuat sebuah garis. Ketentuan list yang baik dan benar adalah ketika dirasakan list tersebut terasa tajam dan juga hanya membentuk satu garis lurus, karena apabila ada 2 atau lebih garis akan dinamakan ngerel. List lain yang terdapat dalam baju PDL adalah list bagian belakang atau di bagian punggung. Cara untuk membuat list di bagian punggung adalah dengan mematokkan 3 jari dari garis jahitan di bagian baju paling atas, atau kita dapat menggunakan epaulette yang biasa kita kenakan sebagai atribut di baju PDH di bagian bahu sebagai patokan untuk membuat list bagian belakang. Selanjutnya saya akan menunjukkan cara yang baik dan benar untuk menyetrika celana PDL. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan melihat bagian depan PDL, yaitu patokannya adalah lidah celana sebelah kanan dan sebelah kiri. Tarik garis lurus dari titik tengah lidah celana sampai kepada bagian paling bawah celana. Sama halnya dengan hal yang telah kita lakukan dalam membuat list di dalam baju PDL, garis yang telah kita tarik lurus dari lidah sampai kepada bawah celana, kita buat listnya di atas karton PUD. Lalu kita setrika bagian tersebut sehingga dapat membuat list yang tajam. Ini adalah contoh dari list yang baik dan benar. Dapat dilihat list tersebut dapat dikatakan tajam ketika disentuh dan juga hanya membentuk satu garis saja. Kemudian hal yang akan kita lakukan adalah membuat list di bagian belakang celana. Jumlah dari list di bagian belakang celana adalah 2, sebelah kanan dan sebelah kiri.
Cara membuat kedua list tersebut adalah dengan menarik garis lurus dari titik lidah bagian belakang celana sebelah kanan dan sebelah kiri sampai ke bagian bawah celana sehingga membagi kedua bagian celana sama besar. Lalu sama halnya dengan membuat list di bagian depan celana ataupun baju, kita akan meletakkannya di atas papan PUD yang kemudian disetrika sampai list tersebut terlihat tajam dan rapih. Selanjutnya kita akan membuat baret. Kita akan membuat baret yang baik dan benar dengan cara menyetrika baret dengan patokan list di sebelah kanan atas pataka dan di sebelah kiri atas pataka. Kemudian setrika baret mengitari semua baretnya. Setelah itu, setrika bagian atas baret supaya baret dapat terlihat baik dan rapih ketika dipasang di kepala. Jangan takut panas karena hal ini tidak terasa panas, melainkan hanya hangat. Selanjutnya kita akan menggunakan braso untuk membersihkan kopel dan juga sabuk dalam sehingga terlihat lebih baik. Siapkan kapas yang cukup untuk dapat melaksanakan braso dan juga tisu beberapa lembar untuk dapat menyimpan hasil braso. Untuk dapat menghindari terkenanya braso kepada bagian yang berwarna hitam pada kopel maupun sabuk dalam, maka sebaiknya kita melepas semua bagian kopel dan juga sabuk dalam yang akan dibraso. Buka tutup braso, lalu tuangkan sedikit bagian dari braso tersebut ke dalam tutup botol secukupnya. Kemudian celupkan sedikit bagian dari kapas untuk kemudian dapat diusapkan kepada benda yang akan dibraso. Usapkan kapas yang sudah ada brasonya kepada benda yang akan dibersihkan dan teruslah mengusap sampai terjadi perubahan warna dari sabuk dalam dan juga kopel dari warna kuning sampai kepada warna yang dapat dilihat di dalam video. Apabila sudah selesai, tuangkan sisa dari braso yang ada ditutup ke dalam botol braso, lalu amankan botol braso tersebut. Setelah itu, apabila Anda melakukan persiapan pada malam hari untuk mencegah warna dari benda yang telah dibraso kembali menguning, tutup benda-benda tersebut dengan menggunakan tisu seperti yang saya contohkan di dalam video. Untuk dapat menghemat waktu persiapan Anda di pagi hari, cara lain yang dapat Anda lakukan adalah dengan memasangkan benda yang telah dibraso kepada talinya dengan tidak lupa mengamankan bagian yang telah dibraso supaya tidak menguning dengan tisu. Ada cara yang benar dan salah dalam memasangkan bagian-bagian dari kopel, yaitu seperti Anda lihat di dalam video, bagian yang terdapat kotak atau bagian yang bolong, yaitu seharusnya ditempatkan di bagian belakang atau yang tidak terlihat, atau di bagian dalam kopel. Pada bagian ini, tiap orang memiliki ukuran yang berbeda-beda, jadi panjangnya disesuaikan dengan ukuran pinggang Anda ketika nanti dikenakan. Tidak lupa juga untuk melakukan hal yang sama kepada bagian sebelah kiri kopel, agar kopel dapat digunakan dengan baik dan benar.
Setelah semua bagian dari kopel terpasang dengan baik, tidak lupa juga untuk mengamankan bagian yang telah diberaso agar tidak menguning dengan menggunakan tisu, seperti yang saya contohkan berikut. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan cara untuk memasang peniti yang baik dan benar di antara kancing-kancing baju PDL supaya baju PDL tersebut terlihat rapi. Peniti-peniti tersebut akan kita pasang di antara dua kancing baju yang akan dipasangkan dari dalam baju. Jangan pasang peniti sampai keluar dan terlihat dari depan baju PDL, melainkan pasangkan peniti tersebut ke dalam sela-sela jahitan baju yang terdapat di video tersebut. Pastikan peniti terpasang dengan rapi, dengan tidak terlihat dari luar baju PDL, dan juga lurus dengan peniti yang sudah dipasang di atasnya. Lakukan pemasangan peniti ini kepada kancing-kancing berikutnya. Lalu, kita akan memasangkan sabuk dalam seperti yang saya contohkan di dalam video. Pataka harus terlihat lurus dan rapi. Tidak seperti memasang sabuk pada umumnya, kita akan menggeser bagian depan sabuk atau kepala sabuk tersebut ke samping bagian celana. Tujuannya adalah supaya ketika kita menggunakan kopel, besi yang terdapat di dalam kopel tidak bertabrakan atau akan menggesek besi yang ada di kepala sabuk. Lalu saya akan mengajarkan cara menggunakan baret yang baik dan benar. Patokan baret yang benar adalah dengan cara menarik garis lurus dari ujung pataka paling depan ke ujung mata bagian belakang ataupun alis bagian belakang. Lakukan hal ini supaya dapat membuat baret memiliki bentuk yang baik dan rapi untuk dilihat. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya, semoga membantu.